suatu sekolah, ya, waktu saya masih praktik mahasiswa di psikologi, saya magang di suatu sekolah yang sekolahnya nggak bagus, bangunannya jelek gitu ya. Waktu itu saya melihat di ruang guru ada figura yang di dalamnya ada gambar sekolah yang sangat bagus, gitu. Bangunannya sangat bagus, dan itu diproyeksikan nanti sekolah ini yang nggak bagus ini akan seperti itu gitu. Dan waktu itu yang masang adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah ini adalah mantan pejabat di kota itu, dan karena dia sudah pensiun, dia bekerja di situ untuk mengisi waktunya. 2 tahun kemudian setelah saya menjadi psikolog, saya mengantarkan mahasiswa saya ke situ, dan saya terkejut, loh kok bisa begini, bangunannya nggak seperti dulu. Ternyata sama persis dengan apa yang ditempel di ruang guru yang saya ceritakan tadi, yang kepala sekolah tempelkan tadi. Dan saya terkejut ketika saya masuk ke dalamnya, itu sangat bagus sekali gitu loh. Ya. Lalu ada cerita lain, cerita yang kedua. Ada teman saya yang bekerja di suatu perusahaan yang besar sekarang. Tapi dulunya 5 tahun sebelumnya itu ternyata dia bekerjanya di rumah gitu. Jadi rumah biasa dijadikan kantor. Dan karyawan yang ada di situ diberikan perintah untuk di komputernya masing-masing, di desktop masing-masing ditempeli gambar kantor yang bagus. Bukan kantor yang di rumah itu, tapi kantor di masa depan yang bagus gitu. Ya mungkin karyawannya waktu itu ngeluh, ini ngapain sih kayak gini? Ngapain sih aku harus nempel hal-hal seperti ini? Ini nggak masuk akal dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi 5 tahun kemudian, ternyata mereka pindah ke kantor yang sama persis seperti apa yang mereka pasang di desktop. Ini artinya apa? Kita mengira bahwa orang-orang yang kaya, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang sangat lekat dengan materialisme, sangat matre gitu ya. Tapi ternyata mereka itu tidak seperti itu. Mereka itu punya iman, mereka itu punya keyakinan kepada hal-hal yang non-material, kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Malah kita yang mungkin tidak terlalu kaya, yang bahkan bisa dikatakan miskin, itu yang terlalu matre. Kalau nggak dibayar, nggak bekerja. Kalau nggak dikasih hadiah, ya nggak baik sama orang, gitu ya. Kita terlalu materialistis, sehingga mungkin ya kita dapatnya sedikit. Maka dari itu teman-teman, kita memang perlu hitung-hitungan dengan logika. Tapi yakinlah, ada hal-hal yang di luar nalar kita, yang itu lebih besar, yang itu mengatur kehidupan kita. Yang sebenarnya itu berasal dari doa-doa yang kita panjatkan, dan atas izin Tuhan, atas izin Allah, doa-doa itu dikabulkan. So,